Kreatinin ginjal meroket turun, urin berbusa, jadi bening hanya dengan memakan biji buah ini. Kok bisa? Selamat datang di saluran kesayangan kita. Sobat Sehat Penyakit Dalam, sebuah wadah tempat kita merawat raga di usia senja. Kerap kali lansia terbangun di pagi hari dengan cemas. Melihat buang air kecil yang berbusa tebal di kloset, hati langsung berdebar kencang. Bayangan alat cuci darah dan ruang tunggu rumah sakit seketika menghantui pikiran. Merenggut ketenangan masa tua Bapak Ibu. Ketakutan akan ginjal yang rusak sungguh sangat membebani, apalagi saat hasil tes laboratorium menunjukkan angka kreatinin yang meroket naik. Badan terasa mudah lelah, pinggang pegal, dan kaki mulai membengkak. Bapak Ibu merasa seolah raga ini tak lagi sanggup diajak berkompromi. Namun, hari ini, simpan rasa cemas itu. Ada sebuah fakta mengejutkan dari alam. Biji buah yang sering kita buang ke tempat sampah, rupanya menyimpan harapan besar untuk menjernihkan kembali saringan ginjal kita. Sebelum kita membedah lebih jauh rahasia alam yang luar biasa ini, saya Dr. Irfan Ali memohon kesediaan Bapak Ibu untuk bertegur sapa. Tuliskan dari kota atau daerah mana Bapak Ibu menyimak siaran ini di kolom komentar. Hadirnya sapaan dari berbagai pelosok Nusantara selalu menghangatkan relung hati saya. Ini adalah daftar absen sehat kita. Bukti bahwa jarak tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu untuk terus mencari ilmu kesehatan demi merawat raga yang teramat berharga ini. Nah, sekarang sebelum kita ke dapur, mari kita jeda sejenak mengambil napas. Bagi Bapak Ibu yang baru singgah, mari bergabung membesarkan keluarga Sobat Sehat Penyakit Dalam ini. Silakan tekan tombol subscribe yang tersedia di bawah. Tolong nyalakan juga gambar lonceng kecilnya. Bila mata sudah kurang awas, mintalah tolong pada anak cucu. Ini adalah langkah kecil, namun amat penting. Anggaplah tombol itu sebagai tiket resmi mengikuti kuliah subuh kesehatan yang gratis. Namun, syarat makna mengikuti panduan kesehatan secara rutin bukanlah semata-mata menolak takdir usia tua. Ini adalah sebentuk ikhtiar suci dan rasa syukur. Raga yang kita gunakan ini adalah amanah terbesar dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Wajib hukumnya menjaga kebersihan dan fungsinya selagi napas masih dikandung badan. Ginjal yang sehat akan membuat kita lebih khusyuk beribadah, mampu bersujud lama, dan tentunya bisa terus mendampingi anak cucu tumbuh besar tanpa harus membebani mereka kelak di kemudian hari. Mari kita pelan-pelan melihat bagaimana masalah ginjal ini bermula. Kita akan gunakan perumpamaan yang sangat dekat dengan keseharian. Bayangkan, ginjal di tubuh kita itu seperti saringan air kopi di dapur. Saringan yang masih baru memiliki pori-pori yang amat rapat dan bersih. Ia menahan ampas kotoran agar tidak masuk ke dalam cangkir, sembari membiarkan cairan bersih mengalir mulus. Begitulah ginjal muda, bekerja menyaring darah Bapak Ibu setiap detiknya dengan amat sempurna. Namun, puluhan tahun mengonsumsi makanan berpengawet, tinggi garam, dan minuman manis, saringan ginjal itu perlahan mulai rusak. Pori-porinya robek dan tersumbat kerak kotoran. Karena saringannya robek, protein penting yang seharusnya ditahan di dalam darah justru ikut bocor terbuang lewat air seni. Kebocoran protein inilah yang Bapak Ibu lihat sebagai urin yang berbusa tebal di pagi hari. Busa itu bukan sekadar air, melainkan nutrisi tubuh yang terbuang percuma akibat ginjal kewalahan. Di saat yang sama, karena saringannya tersumbat, kotoran beracun bernama kreatinin gagal dibuang dari tubuh. Kreatinin adalah sampah otot yang harusnya keluar lewat urin. Karena ginjal tak sanggup menyaring, sampah ini berbalik arah, meracuni aliran darah. Angka kreatinin yang meroket di kertas lab adalah jeritan ginjal yang memohon pertolongan. Bila dibiarkan, tumpukan racun ini membuat kaki bengkak-bengkak, dada sesak, dan tubuh menjadi amat lemas tak bertenaga untuk melangkah. Penjelasan medis tadi adalah akar masalahnya. Nah, sekarang mari kita siapkan pahlawan penawar dari alam ini. Pahlawan itu adalah biji dari buah melon. Ya, buah melon manis yang dagingnya sering Bapak Ibu nikmati bersama keluarga. Sayangnya, bagian tengah yang penuh biji dan lendir itu selalu berakhir di tong sampah. Padahal, biji melon menyimpan senyawa antioksidan, kalium, dan asam lemak esensial
yang bertugas spesifik memperbaiki sel-sel saringan ginjal yang terlanjur robek tadi. Mari kita mempraktikannya dengan perlahan dan penuh kesabaran di dapur rumah. Ambillah buah melon segar, belah menjadi 2 bagian. Pisahkan daging buahnya, lalu kumpulkan seluruh biji di bagian tengah, beserta sedikit lendir alaminya. Taruhlah kumpulan biji melon tersebut di atas saringan kawat. Siram dengan kucuran air mengalir yang bersih sambil diaduk perlahan menggunakan jari. Tujuan langkah ini adalah untuk melepaskan sisa lendir manis yang masih menempel erat pada cangkang biji. Dalam memisahkan biji melon dari daging buahnya, usahakanlah menggunakan sendok berbahan kayu atau silikon lembut. Hal ini bertujuan agar permukaan cangkang biji tidak tergores benda tajam logam yang bisa saja mengubah struktur alaminya. Lakukan pemisahan ini di dalam mangkuk kaca yang bersih. Hindari wadah plastik tipis yang berbau menyengat. Semakin natural alat yang Bapak Ibu pakai, semakin terjaga kemurnian khasiat obat dari alam ini untuk masuk ke dalam tubuh raga lansia kita. Setelah biji terasa kesat dan bersih dari lendir, tiriskan sejenak. Sekarang, hamparkan biji-biji basah tersebut di atas tampah anyaman bambu atau nampan yang lebar. Jemurlah di bawah terik sinar matahari pagi yang hangat. Biarkan alam bekerja mengeringkannya selama 1 hingga 2 hari penuh. Sinar mentari akan mengunci nutrisi esensial di dalam biji, sekaligus mengawetkannya secara alami. Biji yang kering sempurna akan terasa amat ringan, berbunyi gemerisik, dan berwarna putih gading. Bila cuaca mendung, Bapak Ibu bisa menyangrai biji basah tadi di atas wajan tanah liat tanpa setetes minyak pun. Sangrai dengan api amat kecil. Aduklah terus-menerus dengan sabar. Perlahan-lahan, aroma gurih khas biji-bijian yang dipanggang akan menguar memenuhi seisi dapur. Aromanya sungguh menenangkan, mirip seperti wangi kuaci tawar yang mengundang selera. Angkat biji tersebut setelah warnanya sedikit berubah kecoklatan dan benar-benar kering merata tanpa ada yang gosong. Saat proses menyangrai di atas wajan, Bapak Ibu bisa menambahkan secarik pandan wangi yang dipotong kecil-kecil. Kehadiran pandan ini bukan sekadar pengharum ruangan semata. Pandan memiliki minyak esensial yang juga baik untuk menenangkan urat saraf. Menyangrai biji melon bersama daun pandan akan mengunci wangi herbal yang amat eksotis. Racikan ini sungguh menjadikan ritual minum obat bukan sebagai paksaan, melainkan kepuasan terapi jiwa harian yang menenteramkan. Simpanlah biji melon kering tersebut ke dalam stoples kaca yang kedap udara. Setiap kali Bapak Ibu ingin meramu obat ginjal ini, ambillah sekitar 2 sendok makan biji melon kering. Masukkan ke dalam ulekan batu yang bersih. Tumbuklah biji tersebut perlahan-lahan hingga hancur menjadi bubuk kasar. Tidak perlu sampai sehalus tepung. Proses menumbuk ini bertujuan memecah cangkang pelindung biji agar saripati di dalamnya bisa keluar maksimal saat diseduh dengan air panas nanti. Tuangkan bubuk kasar biji melon tadi ke dalam gelas kaca bening yang biasa Bapak Ibu gunakan. Selanjutnya, tuangkan air panas yang baru saja mendidih ke dalam gelas tersebut. Tutuplah gelas rapat-rapat dan diamkan selama kurang lebih 10 hingga 15 menit. Biarkan keajaiban alam terjadi di dalam gelas. Bubuk biji melon itu akan luruh, melepaskan zat anti peradangan ke dalam air. Warna air yang tadinya bening akan perlahan berubah menjadi agak keruh, keputihan mirip susu. Setelah suhunya menurun menjadi suam-suam kuku, bukalah tutup gelas. Hiruplah aromanya dalam-dalam. Ada wangi samar buah melon segar yang berpadu dengan gurihnya aroma biji-bijian seduh. Saringlah air seduhan ini agar ampas cangkang biji tidak ikut tertelan dan menyangkut. Tuangkan cairan jernih keputihan itu ke cangkir minum yang lain. Obat herbal penyembuh ginjal lansia. Bapak Ibu kini telah siap untuk dinikmati selagi hangat dengan hati yang penuh puji syukur. Dekatkan cangkir hangat itu ke bibir. Minumlah seteguk demi seteguk pelan-pelan. Saat menyentuh lidah, rasanya amat ringan dan bersahabat. Tidak ada rasa pahit menyiksa sama sekali. Hanya ada rasa tawar yang menyegarkan dengan jejak sedikit gurih. Cairan hangat ini mengalir mulus, menuruni kerongkongan. Sesampainya di lambung, ia memberikan sensasi hangat yang merangkul dan mendamaikan pencernaan. Kehangatan ini amat nyaman bagi lambung sepuh yang kerap menolak diisi benda asing. Sambil meminumnya pelan-pelan, Bapak Ibu bisa duduk di kursi goyang,
menghadap ke arah jendela luar. Dengarkanlah kicau burung di pagi atau sore hari. Singkirkan pikiran rumit dan segala hal yang memusingkan kepala. Fokuslah pada setiap tetes cairan yang turun ke tenggorokan. Niatkan dengan penuh kesungguhan hati bahwa seduhan biji melon yang nampak sangat sederhana ini adalah perantara turunnya anugerah kesembuhan dari Sang Pencipta bagi ginjal raga yang tengah kelelahan menua. Dari lambung, nutrisi biji melon ini langsung diserap oleh usus halus masuk ke aliran darah. Ia bagaikan barisan pekerja terampil yang bergegas turun menuju ginjal. Senyawa aktifnya bekerja giat menambal dinding saringan ginjal yang bocor akibat radang menahun. Perlahan-lahan, kebocoran protein dapat dicegah. Busa urin akan berkurang drastis. Ginjal kembali kuat memompa buang racun kreatinin ke saluran kemih, menyelamatkan raga Bapak Ibu dari lorong gelap ruang mesin cuci darah. Disarankan meminum seduhan biji melon hangat ini 1 kali sehari secara rutin. Waktu paling ideal adalah sore hari saat bersantai atau 1 jam sebelum istirahat tidur malam. Saat tubuh terlelap pulas, perbaikan sel saringan ginjal akan berlangsung jauh lebih maksimal tenaganya. Jadikan kegiatan meracik minuman ini sebagai me time atau relaksasi. Kesabaran menjemur, menumbuk, dan menyeduh biji buah ini merupakan wujud otentik cinta. Bapak Ibu merawat raga titipan ini sendiri. Sembari Bapak Ibu meresapi nikmatnya ramuan tadi, mari kita bedah 3 pertanyaan yang kerap diajukan pasien terkait pengobatan alamiah ini. Pertanyaan pertama, dokter. Bolehkah saya mencampurkan gula atau tetesan madu ke dalam seduhan biji melon? Tolong diperhatikan. Sebaiknya hindari penambahan pemanis apapun. Gula justru berbalik arah, menambah beban operasional ginjal yang sedang dipulihkan. Terimalah rasa tawar murninya, agar khasiat obat diserap sempurna tak terhalang. Pertanyaan kedua, bagaimana jika saya ini masih mengonsumsi obat dokter untuk keluhan ginjal dan darah tinggi? Jawaban yang sungguh sangat penting. Bapak Ibu tetap diwajibkan teguh meminum obat dari rumah sakit tersebut. Ramuan biji melon ini murni sebagai pendamping bersahabat. Berikan saja rentang waktu sekitar 2 jam. Jeda antara minum obat medis dengan herbal ini. Biarkan keduanya berbagi tugas dari sisi medis barat dan keajaiban herbal Nusantara menopang tubuh raga ini. Terkait konsumsi obat dokter itu, banyak lansia yang terlampau gembira minum herbal, lalu nekat menghentikan obat kimia sendirian. Ini langkah fatal bagi keselamatan. Herbal biji melon butuh waktu adaptasi panjang, mereparasi ginjal. Biarkan obat puskesmas menjaga ambang kestabilan di depan. Sementara racikan kita bekerja perlahan membangun fondasi dasar. Nanti bila periksa lab hasilnya bagus membaik, sang dokter ahlinya yang berwenang menekan turun dosis obat harian Bapak Ibu itu. Pertanyaan ketiga yang juga amat sering muncul ke permukaan, adakah aturan pantangan makanan ketat selama menjalani rutinitas seduhan ini? Tentu saja ada. Kehebatan ekstrak biji melon ini akan hancur lebur bila Bapak Ibu tetap gemar menyantap masakan amat asin, sate jeroan, maupun sup kuah kaldu daging pekat. Sajian tersebut adalah penyumbang kreatinin terbesar. Kurangilah garam. Perbanyaklah makan kukusan sayur hijau, segar demi memberi napas lega pada organ ginjal beristirahat. Kini saya hendak mengajak Bapak Ibu melakukan sedikit cek fisik mandiri sekilas di rumah. Sambil duduk tegak tenang, julurkan kedua kaki lurus ke depan. Gunakan ujung jempol tangan kanan. Bapak Ibu menekan pelan, namun pasti area tulang kering kaki atau atas punggung telapak. Tahan dorongan jempol itu sekitar hitungan 5 detik saja. Lantas tarik lepas. Perhatikan baik-baik perubahan kulit di titik bekas tekanan tersebut. Inilah deteksi dini tumpukan cairan ginjal paling mumpuni. Bila selepas ditekan kulit, segera kembali membal rata seketika. Itu tanda gembira cairan limbah mengalir lancar paripurna. Namun, bila tertinggal lekukan cekung seperti kawah yang lambat sekali naiknya, itu alarm nyata tumpukan air lantaran ginjal melemah, urung menyaring racun. Tak usah buru-buru diselimuti panik menangis. Cekungan bengkak itu sinyal raga memohon agar Bapak Ibu bergegas menyeduh terapi biji melon. Hari ini juga dengan pola asupan makanan, lurus menyehatkan. Ketelatenan adalah jantung dari kesembuhan. Ingatan saya memutar kembali
rekam kisah salah seorang pasien tangguh, bergelar Bapak Rahman, di umur 68 tahun. Raga beliau datang dengan wajah kuyu kepucatan, berserta hembusan napas, sedikit tersengal tertahan. Lembaran hasil laboratoriumnya membawa duka mendalam. Angka kreatinin menyentuh batas mengkhawatirkan dengan urin pekat tebal berbusa. Tangisannya pecah di meja. Saya meratapi suramnya vonis mesin cuci darah seumur hidup. Sebelum Pak Rahman menggali khasiat tersembunyi biji melon ini, kesehariannya amatlah memilukan hati. Beliau kerap meringis menahan gatal menyiksa yang menggerogoti seluruh permukaan kulit keriputnya. Gatal ini murni efek timbunan racun ureum dalam sirkulasi darah yang mampat dibuang ginjal. Garukan keputusasaan justru menorehkan luka-luka perih berdarah di lengan kakinya. Kulit rentanya kian koyak dan teramat lama. Mencari waktu kesembuhannya kembali merapat tertutup. Selain siksaan raga di bagian luar, paru-paru Pak Rahman acap kali meronta didera sesak kehabisan napas. Mendadak di keheningan sepertiga malam, ada luapan genangan cairan liar di sekitar rongga pernapasannya. Dada terasa dihimpit tumpukan balok batu. Berpindah pijakan 10 langkah saja dari ranjangnya demi ke kamar. Kecil sudah sanggup membuat aliran peluh dingin membanjir di keningnya, menahan sesak nyeri tak berkesudahan yang membelenggu gerak kebebasannya sama sekali. Kondisi psikologis beliau ikut hancur berantakan, tersapu badai. Sosok yang mulanya amat periang, menyemai benih tanaman di pot pekarangan itu, sontak mengurung diri, berubah pemurung, dan gampang tersulut emosi amarah. Bayangan belenggu, selang bening dari mesin, dialisis mengerikan, menenggelamkan asa harapannya. Syukurnya di titik dasar nadir itu, sang istri sabar terus membangkitkan, menuntun langkahnya, mencari celah penyembuh herbal, bersandar tawakal pada jalan setapak alam semesta. Saya peluk hangat pundak bergetarnya, membisikkan keyakinan bahwa rahmat Tuhan berupa tanaman obat menyebar luas di bentang alam. Menunggu diramu, saya ajarkan tuntunan menyeduh biji melon dengan amat terperinci. Disokong senyum sabar, istri tercinta membedah, mengeringkan serpihan biji tersebut. Pak Rahman telaten meminum ramuannya saban, beranjak petang menjelang. Meski lidahnya tersiksa menahan pantangan gurihnya kaldu ikan asin dan kuah soto, tekad kuatnya merobohkan keputusasaan. Bergulir waktu demi waktu dirajut dengan kesabaran, disiplin baja, tanpa lelah menawar. Di ujung pangkal bulan keempat, siluet bayangan Pak Rahman muncul di ambang pintu bilik praktik. Langkah tapaknya kokoh, tegap tak lagi limbung gemetar. Gurat bengkak air di sekujur punggung kakinya, bersih melenyap tanpa sisa bekas. Lembar lap terkininya ditebar dengan raut senyum menyilaukan. Tumpukan kreatinin itu rontok menukik drastis. Busa urin, paginya hilang sirna, membuktikan ginjalnya pulih jaya. Kisah perih berujung manis. Bapak Rahman menjadi bukti ilmiah yang hidup dan amat kuat pijakannya. Restorasi perbaikan onderdil organ dalam serupit ginjal ini tidak mungkin direparasi tuntas dalam hitungan balikan telapak tangan. Mutlak dibutuhkan kesabaran samudera dan rentetan konsistensi ketaatan merawatnya. Berilah izin bagi alam semesta merajut kembali rajutan benang, benang sel, saringan ginjal. Bapak Ibu yang terkoyak itu penuh kasih tanpa paksaan. Durasi waktu yang tergesa-gesa, di balik disiplin rutinitas menyeduh herbal melon ini, tolong dengan amat sangat atur pasokan asupan tegukan air putih hangat harian Bapak Ibu, secara amat arif bijaksana. Terlarang keras menenggak air dalam debit kapasitas masif sekali waktu, lantaran perbuatan itu sontak, menendang, membebani kerja saringan ginjal bengkak. Minumlah seteguk 2 teguk ringan, namun intensif, berkesinambungan. Tegukan hangat murni ini berperan melunturkan mendampingi kerjanya serpihan ekstrak biji melon mujarab. Satu lagi tabiat tambahan, yang skalanya nampak kerdil, namun efek kejutnya maha besar, adalah durasi tata cara mengunyah hidangan. Dari detik ini, hancurkanlah lumati suapan porsi makan. Bapak Ibu lumat setara bentuk bubur encer tepat di gerbang rongga mulut, sebelum memaksanya ditelan masuk tenggorokan. Air ludah dibekali enzim pencerna emas. Tugas organ lambung usus dan saringan ginjal raga bakal terpangkas separuh lebih ringan
seandainya pemecahan porsi makanan tuntas di lidah depan. Lingkungan sirkulasi kediaman udara dalam rumah juga menyita tuntutan atensi kita. Suplai oksigen murni segar bagi helaan napas pagi, melebarkan laju pompa darah menderas, menyusuri ginjal menata kesembuhan organ. Singkapkanlah selimut gorden lembar kaca jendela kamar, tatkala sinar ufuk timur merayap. Usirlah udara berdebu pengap sisa semalaman, tergantikan sentuhan angin pagi yang steril, demi menjamin tercukupinya asupan perbaikan setiap helai milisel-sel raga, tanpa ada yang terlewat. Faktor fatal yang teramat sering diremehkan barisan lansia adalah hobi memendam hasrat dorongan membuang air kencing. Adat buruk ini mengundang malapetaka menjepit, mendesak kandung kemih, yang muaranya menekan mundur ginjal ke atas meradang. Bengkak, berjanjilah tak lagi menunda beranjak ke toilet, kendati bincang keluarga lagi seru-serunya. Penuntasan kandung kemih berkala ini membentengi koloni bakteri kotor, memanjat menjajah ginjal dari arah gerbang bawah pembuangan buang air kecil. Pengelolaan grafik emosi hati, meredam luapan sedih, gundah gulana, menduduki tangga utama, menyembuhkan peradangan ginjal yang tersiksa. Guratan stres emosi kalut, melahirkan lonjakan adrenalin hormon yang berujung menyempitkan, mengerutkan selang nadi darah mendadak. Alihkan rindu sedih dengan merapal di zikir penyejuk batin di tiap desah napas. Ketenangan nurani meretas gembok ketegangan jaringan urat saraf, sehingga nutrisi biji melon melenggang mulus, tak tertahan menuju titik fokus radang. Bapak Ibu, kerabat keluarga, sobat yang bergelimang kasih, yakinkan ruang batin bahwa kedatangan derita sakit merupakan surat cinta komunikasi. Raga menagih pelukan perhatian belas kasih pemiliknya. Rengkuhlah kearifan bentangan semesta. Butiran biji melon terbuang sia-sia yang rupanya bermetamorfosis, resep pengembali tawa sehat ginjal kita. Tabahkan nurani melangkah bertawakal mematuhi larangan menu makanan, dan rayakan upacara meramu herbal dengan senyuman luas kesabaran tulus ikhlas. Mohon ditaati dengan kebesaran hati, cegah sekuat daya wawasan emas penyelamat medis lansia ini berhenti beku, terkunci rapat di gerbang otak Bapak Ibu semata hari ini. Terbangkan, tebarkan siarkan lembar ilmu ini menjadi investasi pahala kebaikan lestari selamanya. Tolong bagikan tautan siaran penuh harapan. Video ini menembus batasan segala bentuk grup, obrolan sanak famili, kerabat, hingga komunitas kawan serumpun purna tugas. Menyebar ilmu sehat murni, setara luhurnya sedekah permata intan. Terbayang di angan secerah apa rona pahala yang ditransfer mengalir, jika kebetulan ada kerabat di kampung sebelah yang sempat limbung putus. Harapan didera angka kreatinin menakutkan. Mendadak menjumpai pelita jalan terang. Merujuk video kiriman sentuhan jari Bapak Ibu, saringan ginjal kerabat terselamatkan pulih tegap. Setiap tekukan lututnya saat sujud merendah ke lantai, akan selalu bersinergi menyuntikkan tambahan saldo pahala, kesembuhan tak terhingga, melimpahi Bapak Ibu sekalian. Menjelang kita menggulung tikar pertemuan yang dipenuhi siraman hangatnya rasa kekeluargaan, mari selami jeda renungan hening murni sejenak. Rendahkan kening, jatuhkan hati memohon ampun pada hadapan kemuliaan Sang Maha Penyembuh segala keluhan raga. Ya Tuhan, pemelihara alam semesta yang maha kasih, melimpah sayang tak terkira. Kami hamba Papa menadahkan tangan keriput ini, memohon diangkatnya diderai segala penyakit lelah dan siksa linu di sekujur organ ginjal lansia pemirsa ini. Pulihkan tambal balut kembali organ-organ tubuh renta ini, agar mesin pencernanya menyaring limbah kotor darah sempurna tanpa celah. Lenyapkanlah gelembung busa tebal putih, penanda bocor urin mereka, dan tundukan redam, jatuhkan deretan angka tinggi, kreatinin beracun itu turun kembali aman bersahabat. Hadiahkan penganugerahan usia tegap yang syarat akan limpahan keridaan, rezeki dan kebahagiaan sehat menatap. Hari depan tertawa berkumpul bersama rangkulan silsilah anak cucu, tiada ujung. Saya mendoakan selalu dari jauh yang terbaik untuk jalan kesembuhan. Bapak Ibu tanpa sedikit pun rintangan yang berarti, yang menghambat senyuman harian. Tetaplah pantang menyerah menolak tua, sakit-sakitan dengan ikhtiar rutin, mengonsumsi ramuan dari alam semesta. Saya memohon undur langkah, memisahkan diri, sementara waktu, hingga kita bersua di lain kajian.
Dr. Irfan Ali mengakhiri tegur sapa ini. Rawatlah raga sepenuh cinta ridha ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.